Geger, Mahfud MD beri kode, Pilpres kali ini mirip kasus Verdi Sambo yang bakal terbongkar kedok dalang dibalik pemilu. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Saya bicara tentang dua hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asyari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV. Tapi gitu ya, kalau sampai kemudian muncul satu pengakuan saja dari satu orang dan ada buktinya, maka semua cerita ini akan buyar. Sama seperti cerita Baradae yang kemudian mengubah ceritanya. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Hari ini ada satu komentar menarik yang saya baca terkait situasi di negara kita pasca pencoblosan 14 Februari yang lalu. Karena situasinya hari ini itu nampak adem ayem, santai, tidak ada ketegangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di dua pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, setelah pencoblosan itu suasananya selalu genting, selalu terjadi kerusuhan pasca pemilu tahun 2019 lalu. Tapi hari ini itu situasinya sangat-sangat kondusif karena semua paslon yang dianggap kalah menurut hasil quick count itu semuanya tenang. Tidak ada yang kemudian memprovokasi, memberikan pernyataan-pernyataan untuk melakukan pengerahan massa. Semua paslon yang dinyatakan kalah seperti pasangan 01 dan 03 semuanya taat kepada jalur konstitusi, kepada jalur dan aturan-aturan yang sudah ada. Kalau misalkan mereka menemukan pelanggaran, menemukan kecurangan, mereka kumpulkan dan kemudian siapkan untuk disampaikan sebagai bagian dari pelaporan. Ceritanya berbeda sekali seperti tahun 2014 dan tahun 2019 lalu, karena dua paslon yang dianggap kalah menurut hasil survei atau quick count itu semuanya adalah orang-orang yang dewasa. Seorang politisi yang negarawan, yang mungkin mereka juga sudah paham bahwa semua hal di negara ini sudah ada aturannya, sudah ada jalan hukumnya gitu. Sehingga tidak perlu melakukan pengerahan massa seperti tahun 2014 dan tahun 2019 lalu. Dan saya juga melihat dari tim Ganjar Mahfud, dari TPN atau dari PD Perjuangan, semuanya fokus untuk menjalankan proses pemilu ini sampai selesai. Dan setelah beberapa hari Profesor Mahfud MD ini tidak kunjung muncul di media, kemarin tiba-tiba muncul dengan satu pernyataan yang nampaknya ini sudah ada kode-kode, sudah ada bukti-bukti yang memungkinkan untuk dilakukan pilpres ulang atau memaksa pilpres ini menjadi dua putaran. Karena dalam pernyataan Pak Mahfud bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu mengatakan pemilu itu curang. Tapi kata Mahfud MD, tidak semua gugatan itu kalah. Tidak semua penggugat itu selalu kalah, ada juga yang menang. Mahfud MD juga mengingatkan soal putusan pemilu ulang 2008 di Jawa Timur, di mana Khofifah menjadi calon gubernur waktu itu karena terjadi kecurangan atau banyak sekali pelanggaran yang sangat-sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian ada juga yang didiskualifikasi karena melakukan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran yang kemudian meskipun menang secara pemilihan suara tapi dia didiskualifikasi sehingga yang kalah kemudian naik dan menjadi pemenang dan akhirnya dilantik.
Jadi saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan data-data yang sudah terkumpul selama beberapa hari ini. Tapi cerita paslon yang didiskualifikasi ini pasti mengarah kepada syarat pencalonan Prabowo Gibran. Karena syarat untuk melakukan diskualifikasi itu kan ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait proses mereka maju sebagai paslon. Dan seperti yang kita tahu, sudah ada putusan MK dan ada putusan DKPP terkait paslon Prabowo dan Gibran. Dan kemudian syarat diskualifikasi juga karena ada tindakan-tindakan politik uang serta intimidasi. Dan sampai sekarang Bawaslu sudah menemukan ada pelanggaran atau intimidasi sampai 2.632 TPS. Jadi melihat hal ini, bahwa potensi pemilu diulang, bahwa potensi paslon didiskualifikasi, bahwa potensi ada kecurangan atau penggugatnya bisa memenangkan gugatan masih sangat terbuka, maka bisa dibilang saat ini hanya butuh satu pembuktian. Jika semua bukti itu dibuka dan ada yang mengakui, maka buyarlah semua hasil pemilu tahun 2024 ini. Situasi ini mirip sekali seperti ketika kita menunggu detik-detik soal kasus Verdi Sambo. Kita pernah dibuat percaya dengan kasus Verdi Sambo yang terjadi tembak-menembak. Tapi muncul satu pengakuan dari Baradae yang kemudian mengubah semua ceritanya. Jadi bagi saya di Pilpres 2024 ini sama, hanya butuh satu pengakuan saja dari satu orang dan ada buktinya, maka semua cerita ini akan buyar. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik.
Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk